Jadi materi kita hari ini tentang CSS. Nah, ini masih kelanjutan dari materi yang minggu sebelumnya. Kali ini dengan pengenalan CSS. Nah, apa itu CSS ya? Jadi CSS itu bisa kita katakan sebagai bahasa yang digunakan untuk mendesain dokumen HTML. Jadi dokumen HTML yang sudah kita buat, kita desain di sini dengan CSS. Nah, CSS juga digunakan untuk memberikan styling ya. Jadi kita percantik dengan menggunakan styling pada website ya. Kemudian CSS kita gunakan untuk mengubah tampilan halaman web yang kita buat dengan menggunakan HTML. Jadi kalau sebelumnya masih tanpa tampilan ya, masih biasa, belum dilakukan formatting. Nah, di sini untuk mengubah tampilannya kita gunakan CSS ya. Kemudian apa itu CSS? Nah, CSS itu singkatan ya, singkatan dari Cascading Style Sheets ya. Jadi Cascading Style Sheet ini mendeskripsikan bagaimana nanti elemen HTML akan ditampilkan di layar ya. Jadi elemen-elemen HTML yang ada akan ditampilkan di layar, di formatting seperti apa ya. Nah, style sheet eksternal ini bisa disimpan di dalam file CSS. Nah, mengapa menggunakan CSS ya? Jadi CSS ini kita gunakan untuk menentukan style halaman web ya, termasuk desain, layout, tata letaknya, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan juga berbagai ukuran layar ya. Nah, di sini CSS bisa kita gunakan untuk mengubah ukuran font, kemudian background, kemudian mengatur layout halaman, kemudian bisa juga untuk membuat animasi. Animasi untuk halaman web. Nah, kemudian dengan CSS tentunya tampilan halaman web menjadi lebih indah dan menarik ya. Jadi kalau masih hanya HTML, tampilannya masih biasa saja. Supaya indah dan menarik, kita tambah dengan CSS. Ya. Nah, CSS ini penting karena menghemat banyak pekerjaan kita, karena kita dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus ya. Jadi sebenarnya satu CSS bisa digunakan untuk banyak halaman web ya. Atau misalkan dalam satu web, jadi satu website itu biasanya punya banyak web page ya, atau punya banyak halaman web ya. Jadi halaman-halaman web yang banyak itu bisa kita kontrol dengan satu file CSS. Nah, jadi dengan adanya CSS ini sebenarnya menyelesaikan banyak permasalahan ya. Jadi HTML sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk memuat tag yang memformat halaman web. Ya. Jadi walaupun bisa dilakukan di halaman HTML-nya ya untuk formattingnya, tapi sebenarnya HTML diciptakan tidak pernah untuk memformat halaman web. Nah, HTML ini dibuat untuk mendeskripsikan konten dari halaman web itu sendiri ya. Jadi contoh ada H1 untuk heading 1, kemudian ada P untuk paragraf. Nah, jadi HTML sendiri digunakan untuk membuat kerangka website ya. Jadi kerangka websitenya kita buat dengan HTML. Nah, kemudian CSS-nya kita gunakan untuk tampilannya ya. Jadi CS-nya untuk tampilan websitenya dan nanti JavaScript untuk membuat website kalian menjadi lebih interaktif ya. Jadi di sini seperti tag font ya. Jadi kalau di HTML kan ada tag font. Atribut warna yang ditambahkan ke spesifikasi HTML 3.2. Jadi kalau kita mau menambahkan warna ya atau di sebuah font ya. Jadi bisa kita katakan itu mimpi buruk ya, karena kalau kita setiap ketemu font, kita formatting di dalamnya, font color ya. Jadi misalkan setiap ketemu font, kita akan formatting di HTML ya. Misalnya color-nya apa, kemudian size-nya apa, font size-nya apa. Bayangkan kalau kita punya dalam satu halaman ya, misalkan kita punya 100 ya,
punya 100 baris ya di dalam tag font ya. Jadi kita harus formatting satu-satu ya. Jadi kalau misalkan dalam pengembangan situs web yang besar, jadi kita punya banyak sekali halaman web ya, di mana font dan informasi warna ditambahkan ke setiap halaman. Nah, proses ini bisa menjadi proses yang sangat panjang dan mahal ya, karena kita mengetik ya. Jadi kita ketik satu persatu. Jadi sebelum ada CSS ya, kita formatting masih di dalam tag font ya, HTML. Jadi itu time consuming ya, jadi memakan waktu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jadi dahulu W3C atau World Wide Web Consortium ini membuat yang namanya CSS. Ya. Jadi CSS sendiri akhirnya yang menghapus format style dari halaman HTML. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan CSS ya? Jadi ada 3 cara untuk menambahkan CSS di halaman HTML kalian. Pertama ada external CSS, ada internal CSS, dan ada inline CSS ya. Jadi mau menggunakan cara yang mana nggak masalah ya. Nah, contoh yang external CSS ya. Untuk yang external CSS, jadi kita misalkan kita sudah punya satu halaman HTML ya. Kemudian kita buat CSS-nya itu di file tersendiri ya. Jadi misalkan ini index.html, kemudian CSS-nya kita simpan di mystyle.css ya. Kemudian kita panggil ya. Kita panggil tadi file CSS-nya di dalam tag head ya. Nah, di sini cara memanggilnya menggunakan tag di sini link ya. Link rel kemudian sama dengan ya style sheet kemudian ref ya sama dengan nah ini nama file CSS yang mau kita gunakan untuk styling halaman web kita ya. Apakah bisa dalam satu halaman itu kita menggunakan banyak CSS internal? Bisa ya, jadi bisa lebih dari satu. Ya. Jadi ini file CSS-nya itu terpisah ya, terpisah dari halaman HTML yang kita buat ya. Jadi kita linkkan ke dalam file HTML kita. Ya. Jadi di sini tag HTML. Ya. Kemudian cara internal ya, cara internal. Jadi CSS-nya kita letakkan di dalam tag HTML. Jadi menjadi bagian dari halaman HTML kita. Nah, contoh misalkan, jadi di tag atau CSS-nya ini saya letakkan di dalam body. Sebenarnya, di dalam head ya, di dalam tag head. Ya. Jadi di antara tag style. Ini CSS-nya. Jadi kita embed atau kita letakkan di dalam file HTML gitu. Sebenarnya mau kita letakkan di dalam body pun dia akan tetap jalan sih ya. Jadi kalau halaman HTML-nya begitu di running ya tag yang ada di dalam tag style ini ya tetap jalan ya mau kalian letakkan di dalam body. Nah, cuma rekomendasinya ini kalian letakkan stylenya di dalam tag head ya. Biasanya head dulu baru title. Di dalam head ada title ya, atau meta dan sebagainya. Kemudian kita letakkan stylenya di situ. Ya. Jadi gimana caranya sih biar file HTML yang kita buat itu rapi. Cara ketiga itu dengan cara inline ya. Dengan cara inline. Nah, dengan cara inline itu seperti ini ya. Tapi sebenarnya cara yang seperti ini tidak terlalu disarankan ya dengan cara inline. Jadi kita menggunakan stylenya di dalam tag HTML kita. Ya. Jadi di formatting langsung di properti HTML yang ada. Itu untuk cara bagaimana cara kita menggunakan ya atau meletakkan CSS di halaman HTML kita. Nah, kalau sudah tahu tadi caranya, jadi kalian bisa
menggunakan cara yang internal atau eksternal ya. Kemudian sekarang kita masuk ke sintaks CSS ya. Sintaks CSS di sini. Nah, selektor di sini memilih atau menunjuk elemen. Jadi di sini ada beberapa elemen ya di sintaks ya. Jadi di sintaks itu ada selector, ada declaration, ya, ada property dan ada value ya. Nah, selektornya di sini. Jadi selektor ini yang akan memilih atau yang akan menunjuk elemen HTML yang ingin kita beri style. Kalau kemarin kan kalian sudah tahu ya, elemen HTML-nya misalkan ada H1 sampai H6 ya. Heading 1 sampai heading 6, kemudian ada table, ada P atau paragraf ya. Nah, itu bisa kita atur jadi sebagai selektor ya di dalamnya. Kemudian di dalam selektor kita bisa deklarasikan ya stylenya ya. Jadi kita bisa deklarasikan stylenya di dalam declaration ini ya. Nah, declaration ini ditandai dengan kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ya. Jadi deklarasi CSS-nya itu diawali dengan tanda kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, kemudian satu blok antar deklarasi itu dipisahkan dengan titik koma ya. Jadi ini contohnya ada dua deklarasi di sini ya. Ada dua deklarasi. Nah, dipisahkannya dengan titik koma. Kemudian di setiap deklarasi ini kita bisa deklarasikan properti ya, atau style yang ingin kita berikan ke suatu selektor ya. Jadi misalkan setiap kita ketemu elemen HTML H1 atau heading 1, nanti akan kita beri properti ya. Setiap ketemu heading 1 nanti warnanya biru ya misalkan. Propertinya berarti kalau warna kan color ya. Kemudian kalau teks di sini ukuran teks pakainya font size ya. Jadi ada banyak properti ya. Jadi properti yang ada di CSS itu banyak sekali ya. Nah, yang umum digunakan di sini ada color, ada font size, ini ada align, dan sebagainya. Property color, nah ini contohnya value ya. Value-nya kita bisa menggunakan warna-warna dasar ya. Blue, red, green, yellow, purple, dan sebagainya. Atau nanti menggunakan warna RGB atau red, green, blue, atau menggunakan kode warna. Kemudian contoh berikutnya, jadi deklarasinya setiap ketemu H1 nanti selain warnanya biru, ukuran fontnya 12 piksel ya. Font size. Jadi propertinya font size, kemudian value-nya 12 px atau 12 piksel. Nah, ini contoh CSS ya. Jadi contoh CSS. Ini kita punya 3 selektor ya, punya 3 selektor yang saya contohkan di sini. Ada body, ada H1, ada P. Ya. Jadi nanti kalau yang kita definisikan di sini body berarti body kan konten ya, isi konten dari HTML ya. Berarti ini seluruh satu halamannya berarti background color-nya light blue ya. Kemudian setiap ketemu H1 maka ini akan dikasih warna ya. Ini menggunakan kode warna RGB ya. Menggunakan kode warna RGB. Diawali dengan tanda pagar ini, kemudian F-nya untuk R, ininya untuk G, yang ketiga untuk B ya, red, green, blue. Kemudian setiap ketemu heading 1, ini teks lainnya center misalkan ya. Kemudian selektor berikutnya, kalau setiap ketemu paragraf nanti akan kita style. Jadi paragrafnya nanti pakai teks perdana, kemudian font size-nya misalkan 20 px ya. Jadi ini untuk file CSS-nya sendiri. Nah, ini contoh ya, contoh sederhana bagaimana memformat paragraf menjadi warna merah ya. Kalau untuk memformat paragraf berarti kita pakai selektor P ya.
T, kemudian diawali tanda kurung kurawal, ya diakhiri tanda kurung kurawal. Kemudian di sini ditulis ya, misalkan propertinya apa? Di sini contohnya propertinya color. Kemudian value dari colornya apa? Nilai dari colornya apa? Contohnya di sini warna merah ya, diakhiri dengan titik koma ya. Jadi kalau ada properti lain ya tinggal setelah titik koma ini kita kasih lagi ya. Misalkan properti lainnya apa ya? Background color ya. Jadi ini warna colornya, kalau background color jadi warna di balik paragraf T misalkan ya. Background colornya misalkan apa ya. Jadi warna-warna yang ada. Jadi ini contoh yang tadi ya. Contoh jadi ini contoh lengkap ya, contoh HTML dengan CSS ya. Ini menggunakan format internal CSS ya. Jadi saya taruh CSS-nya di dalam tag head ini. Ya. Jadi taruh di dalam style. Kemudian yang mau kita formatting ini ya. Jadi kalau kita punya kode HTML di sini ada H1 dan juga ada P ya. Jadi H1 untuk heading 1 ya. Heading 1 ini contohnya heading 1, teksnya cukup besar. Kemudian P untuk paragraf ya. Nah, jadi H1 ya. Jadi ini tadi ada 3 ya body. Setiap ketemu body maka background color-nya light blue ini ya. Jadi di satu halaman ini isi kontennya ya background-nya light blue ya. Kemudian tiap ketemu H1 ya. H1 ini kan isinya contoh CSS ini ya. Tiap ketemu H1 maka color-nya pagar F00 ya, berarti warna merah ya. Kemudian text align ya, text align-nya center ya. Ini sebenarnya center, hanya saya motong filenya cuma sebagian ya. Kemudian setiap ketemu tag P nanti jadi di bagian ini adalah paragraf ini ya. Setiap ketemu tag P maka akan saya set. Nah, di situ propertinya ada font family ya. Font family-nya misalkan Verdana di situ. Font family-nya tuh banyak kayak ada Arial, ada Times ya, ada Helvetica, ada Calibri dan sebagainya ya. Kemudian font size-nya di sini 20 px ya. Ini contoh satu halaman HTML sudah kita kasih styling ya. Sudah kita kasih styling. Memang kalau baru sedikit seperti ini sepertinya malah kodenya jadi lebih banyak ya. Tapi akan sangat berguna nanti kalau halaman kita itu, halaman web kita sudah sangat kompleks ya. Ini sangat membantu ya, karena menyederhanakan source code yang kita buat ya. Jadi tampilan halaman webnya menjadi mudah ya kita styling. Atau kita kalau mau ganti tampilan, kita tinggal ganti saja CSS-nya. Jadi kalau kita mau bikin beberapa tema, nah yang kita buat adalah file CSS-nya saja. Jadi kita bisa membuat web kita dengan banyak tema. Nah, kemudian CSS, ada CSS comment. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan komentar ya di dalam CSS, yaitu komentar ya sesuatu sebenarnya tidak dieksekusi di dalam bagian program. Ini hanya memberikan keterangan ya. Jadi penting banget kalau kalian bikin source code. Source code itu kalian kasih bagian komentar ya. Ya, fungsinya apa untuk memudahkan ya. Kita mengingat apalagi kalau source code-nya sudah cukup banyak ya. Jadi misalkan ini bagian ini untuk isinya paragraf ini, bagian ini kita gunakan untuk style ini, bagian ini untuk misalkan nampilin data diri, bagian ini untuk nampilin data orang tua misalkan. Jadi kita kasih komentar di dalamnya. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk komentar itu menggunakan tanda ini ya, tanda slash bintang, kemudian diakhiri slash bintang. Ini untuk komentar dalam satu baris ya. Ini untuk single line ya.
Jadi bisa diletakkan di sini atau di akhir ini juga bisa. Kalau ini multi-line. Ya, tandanya kalau udah diakhiri ini berarti sudah berakhir komentarnya. Ya. Itu untuk CSS Comments. Ya. Jadi hampir sama sih dengan di HTML juga ada ya HTML Comments. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Jelas berarti ya. Yang lain? Selva? Yusita? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Tapi paham ya penjelasan saya? Paham. Bu. Oke. Jangan sampai apa ya sudah jauh ya materinya, tapi kalian nggak ngerti ya apa yang dipelajari. Tapi ini cukup mudah sih. Oke, saya lanjut ke selektor ya. Oke, sekarang masuk ke CSS Selector ya. Masuk ke CSS Selector. Jadi CSS Selector ini digunakan untuk menunjukkan elemen HTML yang ingin kita beri style atau memilih ya elemen HTML yang akan kita beri style. Jenis-jenis selektor di sini ada 5 jenis ya. Jadi jenis selektor yang bisa kita buat di sini ada 5 jenis. Ada elemen selektor, ada ID selektor, ada class selektor, ada universal selektor, dan ada grouping selektor. Ya. Ini basic banget dan harus kalian pahami ya. Nah, pertama elemen selektor ya. Salah satu jenis selektor untuk memilih elemen HTML berdasarkan nama tag atau nama elemen ya. Jadi kalau kalian kan kenal tag-tag HTML di situ ada P, ada H1, ya, ada H2, ada div ya, ada body ya. Jadi ada elemen-elemen ini atau tag. Jadi elemen selektor itu penamaannya itu berdasarkan tag HTML ya, atau berdasarkan nama elemen. Jadi kalau elemen HTML-nya di sini P untuk paragraf ya, kita stylingnya di sini langsung P kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya. Lalu H1 yang mau kita styling ya H1, kemudian di dalam kemudian properti dan value-nya di dalam kurung kurawal ini ya. Deklarasinya ada di dalam tanda kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ya. Jadi di sini tinggal kita panggil aja ya elemen HTML yang mau kita styling ya. Jadi nantinya halaman HTML kita ya. Jadi setiap ketemu dengan tag P di sini akan dideklarasi atau akan di styling sesuai dengan CSS yang kita buat ya. Jadi ini berlakunya untuk satu halaman ini ya, satu halaman web ini. Kecuali tadi kita pakai external CSS ya. Misalkan external CSS-nya tadi namanya mystyle.css ya. Kita gunakan di banyak halaman web ya. Berarti ya itu stylingnya akan berlaku di banyak halaman. Jadi kalau contoh seperti ini ya, setiap ketemu dengan elemen P, mau di baris manapun ya akan di styling sesuai dengan style CSS yang kita buat ya. Jadi jangan sampai double di sini ya. Jadi kita jadikan satu aja. Jadi kalau misalkan bisa aja sih P kemudian di sini color red, kemudian kita buat lagi P ya font size berapa misalkan 20 px ya. Jadi kita bisa deklarasikan banyak ya di sini ya. Banyak properti. Ya. Jadi properti dari P. Nah, jadi hasilnya seluruh tag P akan berwarna merah ya. Seluruh tag P akan berwarna merah. Ini namanya elemen selektor. Ya. Jadi cara bikin CSS untuk elemen selektor ya seperti ini. Ya. Tinggal kita panggil aja tagnya. Berikutnya adalah kelas selektor. Ya. Jadi kelas selektor ini digunakan untuk memilih elemen berdasarkan nama kelas. Ya.
Jadi kita bikin nama-nama kelas di sini. Jadi kalau tadi nama selektornya sesuai dengan nama tag. Kalau di sini kita bebas menggunakan nama kelasnya. Terserah kalian. Ya. Nama kelas itu ditandai dengan titik. Ya. Jadi kelas selektor ditandai dengan titik, kemudian nama kelasnya. Ya. Titik nama kelasnya. Jadi titik nama kelas. Nah, ini untuk kelas selektornya. Kemudian deklarasinya di dalam tanda kurung berawal. Ya. Deklarasi properti dan value. Ya. Nah, kemudian untuk memanggilnya, ya, untuk memanggil di dalam file HTML, ya, di sini, untuk memanggilnya H1 spasi kelas, ya. Kelas mana yang mau kita, jadi H1-nya itu mau kita styling menggunakan kelas mana? Contohnya di sini H1-nya kita styling dengan menggunakan kelas pertama. Ya. Jadi nantinya H1-nya karena menggunakan kelas pertama, maka teks align-nya, jadi alignment-nya itu ada center, jadi di tengah ya. Kemudian color-nya warnanya merah ya. Jadi H1-nya ini. Letaknya di tengah, kemudian warnanya merah. Kemudian styling berikutnya. Jadi elemen P di sini, P menggunakan kelas kedua. P menggunakan kelas kedua. Kelas kedua yang ini ya. Kelas kedua di sini teks lainnya light ya, berarti kanan ya. Kemudian color-nya light blue. Ya. Contohnya ini. Jadi hasilnya elemen pertama memiliki kelas pertama, elemen kedua memiliki kelas kedua. Itu jadi menggunakan kelas selector. Selanjutnya ID selector ya. Setelah kelas ada ID selector ya. Kalau di ID selector kita memilih elemen berdasarkan nama ID ya. Kalau tadi kan berdasarkan nama kelas, sekarang berdasarkan nama ID ya. Cara memanggilnya sih hampir sama ya. Kalau tadi menggunakan kelas, kalau di ID selector ya menggunakan ID. Kemudian untuk deklarasi di CSS-nya di sini, untuk ID selector ini menggunakan tanda pagar ya. Tanda pagar atau crash ya. Tanda pagar kemudian nama ID-nya. Ya. Contoh nama ID-nya bisa kalian kasih nama bebas ya. ID-nya misalkan judul ya di sini. ID-nya judul. Nah, setiap ketemu ID judul, maka akan dibuat misalkan teks lainnya center, kemudian color-nya menggunakan warna merah ya. Jadi contoh tiap ketemu H1, maka akan diformatting sesuai dengan ID-nya. ID-nya judul di sini. Nah, sedangkan paragrafnya di sini tidak menggunakan style. Ya. Jadi di sini sengaja saya contohkan tidak menggunakan style. Nah, kemudian selektor berikutnya di sini adalah universal selector ya. Universal selector berarti bersifat universal atau keseluruhan ya. Jadi digunakan untuk memilih semua elemen ya. Jadi nanti semua elemen yang ada ya di dalam tag ini akan diformat sesuai dengan deklarasi yang ada di sini. Jadi kalau universal di sini menggunakan tanda bintang ya. Bintang kemudian deklarasinya apa? Jadi ini setiap ketemu elemen akan dibuat style text align-nya center, kemudian color-nya blue. Ya. Jadi baik itu H1, kemudian P, kemudian H2, di sini dijalankan CSS atau styling dengan menggunakan universal selector. Ya. Selector selanjutnya adalah group selector. Ya. Jadi grup selektor ini digunakan untuk memilih beberapa selektor sekaligus dan juga memberikan style yang sama ya. Jadi contoh nanti di H1, H2, dan P itu stylenya sama ya. Jadi elemen H1, H2, dan P akan diberikan style yang sama ya. Contoh ini ya. Stylenya kan sama, center red, center red, center red. Ya. Jadi H1 teks lainnya center, colornya red, H2 juga, T-nya juga. Nah, maka grup selektornya kita buat di sini, kita manggilnya H1, H2, T ya.
kemudian kita deklarasikan di sini. Ya. Jadi ini contoh penggunaan grup selector. Ya. Oke, next. Ini tadi contoh yang grup selector ya. Jadi bisa kita deklarasikan satu-satu seperti ini. Ya. Tapi untuk menghemat, kita buatnya seperti ini ya. Kita buat grup selector. Ya. Jadi kalau seperti ini buatnya kan ini makan apa ya? Terlalu banyak kode ya. Akan lebih hemat kode atau akan lebih mudah kalau kita buat stylenya seperti ini. Kita grup selectornya. Itu tadi untuk grup selector ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Lanjut ini berarti ya? Jelas ya? Jangan jelas, Bu. Oke.